Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah, sesuai dengan janji-janji cikgu dan tim yang luar biasa, Masya Allah, kita akan gas menjelang akhir Desember 2024 ini dengan 1000 subscribe, insya Allah. Doakan ya. Hari ini cikgu bertemu lagi dengan seorang pengusaha muda, ya dia masih muda, kena anak masih satu, ya kan? Istri pun masih satu. Istri pun masih satu. Jadi hari ini ya mungkin siapa beliau ya mungkin silakanlah nanti ya Pak Rian yang akan menceritakan ya siapa Rian ya. Jadi Salam lo. Jadi satu pertanyaan tadi itu. apa pertanyaannya sih? Ceritalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda. Saya owner dari usaha servis handphone yang bernama Zphone, yang berlokasi di Jalan Cipta Karya, Panam, Pekanbaru. Awal Zphone ini awal berdirinya di pas pandemi COVID tahun 2020 akhir ya. September 2020. Jadi saat orang tutup kita buka gitu ya. Pas lagi galau-galau ini gitu. Konsumen nggak ada, keluar nggak bisa. Tapi justru buka. Kita malah buka usaha. Ini luar biasa nih, Masya Allah kan. Emang setahun awal itu ya minusnya, Masya Allah. minus. Tapi alhamdulillah sekarang enggak. Alhamdulillah, mulai awal pertama buka di Subrantas, habis itu pindah ke sini kan. Ya semenjak di sini alhamdulillah udah ada kemajuan. Kenapa dipilih bisnis ini nih? Kalau untuk masalah pilihan, sebenarnya ini salah satu hobi dari saya. Hobi ya. Hobi ya. Terus emang dari dulu udah usahain. Oh, dari tahun berapa tuh? Kalau untuk memulainya tahun 2010-an lah. 2010. Ya. Umur berapa deh sekarang? Masih 25 kan? Udah 33. Oh, 33. Oh, masih muda itu. Cuma belajarnya dari SMP lah dulu. Oh, SMP udah mulai Tahun 2007 tuh udah mulai belajar masalah itu handphone. Ke siapa belajar? Ada dari saudara ayah lah gitu. Oh. Jadi artinya dari SMP, di saat anak-anak SMP masih bermain macam-macam, kita sudah pokoknya di Sabtu sama Minggu, Jumat sampai Minggu itu nggak ada sekolah juga. Oh gitu. Jumat sama Sabtu libur, pergi belajar handphone lah. Sampai tamat SMP tetap belajar. Udah malas sekolah lagi juga. Jadi sekolah tamat apa? Tamat SMP. Tamat SMP. Iya. SMA? SMA alhamdulillah dapat juga ijazah. Paket C. Di SMA swasta. Swasta dapat juga. Iya. Kuliah enggak? Kuliah enggak. Ternyata kuliah itu tak menarik itu. Ya tergantung kebutuhan kayaknya. Ya, tentu kita mau tanya juga kan. Kenapa tidak menarik? Tergantung kebutuhan. Ya perlu juga kuliah. Ya. Kenapa tidak perlu? Ya. Berarti kan tadi nampak tuh perjalanan pengusaha muda ini kan. Dari SD, dari SMP itu udah ditempa, enggak? Udah mulai belajar. Dan sekarang jadi hobi. Begitu jadi hobi, menarik, enggak? Menarik, nikmati. Kemudian begitu sudah menarik, menikmati, kemudian saat orang pandemi kita buka gitu kan. Iya. Pada saat tapi menarik juga buka ini karena memang pada saat pandemi itu kan orang sudah semua online kan. Iya, udah semua. Jadi banyak juga yang rusak tuh kan. Memang banyak yang bilang, wah kamu gila buka usaha pas pandemi. Iya. Jadi, emang di situ ada kesempatan ya. Mulailah dari situ. Jadi kapan kita memulai lagi? Orang enggak melihat itu, orang enggak melihat kesempatan, kita lihat kesempatan jalan, ya enggak? Gas terus. Oke. Nah, ini satu hal yang menarik kan ya. Jadi untuk membangkitkan ini itu di dunia mahasiswa luar biasa susah itu. Membangkitkan. Cikgu mengajar 4 kelas tuh entrepreneurship.
Bahkan saking gilanya pernah dibilang dosen gila, karena disuruh mahasiswa itu 10 kali jualan. Iya. Enak. Untuk start itu aja paling-paling dari 4 kelas itu 1 orang yang luar biasa gitu. Masya Allah. 1 orang, ya kan? Tentu ada kiat nih untuk misalnya tadi tidak usahlah kita cerita yang pase-pase lama. Pase 2000 berapa tadi buka usaha 2020. Ini faktor dorongannya apa nih? Nah, di saat orang lesu kita buka itu. Oh, Di saat orang tidak punya duit kita buka itu. Itu ada faktor. karena saya prinsip dari dulu nggak pengen kerja sama orang Cigu. Iya. Karena ya saya rasa Prinsip hidup itu ya. iya. Kalau kerja sama orang tuh ya bagi saya kurang cocok lah rasanya. Karena saya orangnya agak liar gitu, bebas lah. Lihat Emang- dalam pengertian positif. Iya, nggak mau diatur lah sama. Jadi kalau nggak mau diatur ya saya berpikir saya bikin aturan sendiri lah gitu. Kalau nggak mau diatur orang gitu lah. Buat aturan sendiri. Sama karyawan pun sekarang saya gitu kan. Kalau kalian nggak mau diatur, ya buka usaha sendiri. Aturlah sama kalian sendiri. Kalian yang merasakan rugi, untung ya kalian yang merasakan. Jadi ini yang menarik nih kan, satu faktor kalau orang di kuliahan bahkan dokter pun nggak tahu ilmu ini. Insya Allah. Ya, ya kan? Artinya apa? Dia ingin mandiri. Sementara perguruan tinggi mengajarkan kemandirian itu susah. Masya Allah. Ya kan, ini masalah nih. Jadi mudah-mudahan dengan mendengarkan wawancara ini, ya mungkin dianggap wawancara, dianggap apapun motivasi dan lain sebagainya, mudah-mudahan ini bisa membangkitkan. Artinya apa? Sambil mereka kuliah, mereka harus bangkit, ya kan? Itu kan nilai plus sekali itu kan. Plus. Oh dia masuk kuliah, dia kemudian punya usaha, kan luar biasa tuh. Atau dia memulai usaha, kan luar biasa gitu. Nah itu kan tadi beberapa dorongan tadi kan. Jadi faktor pertama kata Pak Rian, tidak ingin gitu ya Pak, tidak ingin bekerja sama orang, ingin mandiri. Nah faktor mandiri ini kan luar biasa nih. Nah kemudian ada faktor dorongan. Mungkin ada enggak dorongan dari orang tua, dorongan dari misalnya keluarga, atau dorongan sekarang udah berkeluarga, dorongan istri. Nah ini kan perlu juga nih. Itulah awal saya datang ke sini tuh kan sebelumnya di Jakarta. Ya. Balik ke sini. Emang kedatangan ke sini tuh emang dalam keadaan nol sama sekali. Tapi ngapa pilih Pekanbaru? Karena Pekanbaru ini lebih dekat, bisa lihat orang tua, dekat ke kampungan. Kampung mana? Pariaman. Oh Pariaman. Jadi orang tua tuh tiap hari nelpon lah, pulang lah kampung. Jadi karena di kampung nggak mungkin kan, di sinilah. Jadi di sini pun pas awal buka itu kata orang apa, usaha tanpa modal tuh sebenarnya nggak ada. Tanpa modal? Harus ada modal kalau usaha itu sebenarnya. Nggak bisa, kata orang bisa usaha tanpa modal tuh memang nggak bisa ya? Kalau dia berani bisa. Cuma kalau dia nggak berani kayak mana caranya? Jadi kemarin ada saya modal. Terus terang pas awal buka 2020 tuh Cik, udah pandemi, buka toko pun itu uang dikasih kawan. Adalah seseorang. Dan orang tuh masih ada sekarang. Dan sekarang pun dijadikan bisnis saya. Masya Allah, luar Jadi biasa. pas saya mau buka usaha, pertama kali saya ditawarkan mau kerja sama saya nggak bisa, saya kalau kerja suka-suka saya gitu kan. Oh nggak bisa katanya. Terus kayak mana rencana kamu? Saya ada lihat toko di sana, cuma saya belum ada duit. Alhamdulillah dikasihnya duit, udah kamu sewa di sana. Itu modal awal lah, modal awal. Iya, buat kontrak toko doang. Tapi orang yakin dengan kita enggak? Ya karena ada timbal baliknya sama dia, karena dia bisa rekan bisnis sama saya dalam usaha ini kan. Ya dikasih lah saya modal kan, buat baru sewa toko aja. Isinya belum lagi nih, kayak mana caranya? Nggak ada, apa adanya aja lah. Ada meja dibikin sendiri kan, di bawah paku. Berarti ada meja dulu, bisa kerja. Ya 6 bulan awal tuh ya adalah kerjaan, cuma dari operan dari kawan-kawan aja gitu lah. Cuma konsumen langsung tuh emang jarang. Bahkan setelah 6 bulan sesudah itu, 1 bulan tuh paling ada 10 handphone terima kerjaan. Dan disitulah mulai terjadi minus-minus lah pokoknya setahun awal buka itu. Dan akhirnya toko di situ 1 tahun habis, pindahlah ke sini Cigu.
sebelum di ruko ini, di toko kecil depan tahu juga kan? Iya, tahu. Itulah sisa duit terakhir buat sewa toko itu. Masya Allah. Masih ada istri sakit. Oh, iya. Dapat toko kecil dengan sewa kata orang mahal, tapi saya senang karena saya terbantu dengan bayar bulanan bisa kan. Iya. Emang kemampuan saya bayar segitu ada duit. Bayarlah mulai lagi. Alhamdulillah tingkat-tingkat dikasihlah kesempatan sama yang punya ruko di sini, ruko ini. Ya dia mau istirahat jualan, ya sewalah di sini. Alhamdulillah mulai di sini mulai berkembang ansur-ansur. Jadi alhamdulillah hari ini dah mulai bangkit ya enggak? Jadi tadi Cikgu catat tadi itu ada faktor mandiri, kemudian faktor pertemanan tadi enggak? Ya, pertemanan itu kan kita banyak teman, kadang-kadang orang enggak percaya sama kita ya kan. Sekarang orang percaya sama kita ya enggak? Iya. Itu dua faktor. Pada saat itu udah keluarga belum? Belum. Oh belum. Keluarga tahun berapa? Pas dibuka toko di sana lah jumpa sama Istri. Itu faktor istri itu ada enggak sebagai pendorong luar biasa? Ya ada lah. Ada? Iya. Jadi ada istri bertambah rezeki. Ada anak tambah lagi rasanya rezeki nih. Berarti dorongan istri itu luar biasa. Masya Allah. Jadi tidak salah lah syariat agama itu. Tidak salah syariat agama itu. Ya kan? Emang betul Cikgu, saya rasakan selama bujang tuh usaha nggak ada lah. Habis gitu aja. Jatuh, naik jatuh, jalan-jalan lagi. Setelah beristri ya mulai teratur hidup ini rasanya. Mulai terkontrol kan. Walaupun masih belum terkontrol kali lah. Tapi alhamdulillah udah mulai merasakan. Ini nasihat juga nih buat yang belum punya istri kan. Iya, mulai merasakan nikmatnya punya istri itu kayak gitulah. Iya. Alhamdulillah. Ada yang nyerewetin kita kan. Ada mengingatkan. Kalau kita lurus dia dorong. Kalau kita mulai bengkok dia sentil kita ya kan. Luar biasa itu. Jadi ini menarik ya. Jadi ada faktor kemandirian, ada faktor arti kemandirian itu tidak mau diatur orang, dan ada faktor kepercayaan orang. Iya. Kepercayaan orang itu kan tidak akan pernah muncul begitu aja kan? Iya betul. Dan ada faktor keluarga ya enggak? Iya. Jadi ini kalau ditambah nih banyak faktor. Dan yang kita lihat nih kan sekarang Cikgu kan ngajar udah hampir 30 tahun ngajar di dunia mahasiswa. Sekarang ada satu mata kuliah tuh, kewirausahaan. Kalau kerennya tuh entrepreneurship. Yes, ya kan? Itu kalau ditanya tuh Pak Rian, tanya, kamu pakai handphone apa? Oh, ada terakhir tadi ditanya, pakai iPhone Pak. Berapa kamu beli? 25 juta. 25 juta. iPhone. Itu Bapak bilang. Cikgu bilang, untuk apa itu? Gaya. Tuh, gimana tuh Pak Rian? Ini Pak Rian bergerak di Z-Phone nih kan? Iya. Z-Phone ini mungkin iPhone atau apa nih? Seluruhnya? Bukan, itu kan nama tokonya aja. Nama toko. Nah ini apa nih? Kan karena paham dengan dunia ini kan. Kadang-kadang ini jadi bahan pertanyaan tuh dalam diri Cikgu kan. Kok bisa gitu? Tapi emang brand Apple tuh Cikgu ya. Emang tinggi gengsi. Apalagi anak-anak muda sekarang nih, lagi Gen Z sekarang. Kalau nggak pakai iPhone nggak seru kan. Karena ya di iPhone tuh kayak dia main Instagram enak, kameranya bagus kan. Karena anak-anak sekarang hobinya foto-foto juga. Bikin video kan. Nah, sekarang bagaimana dengan hobi mereka seperti itu, buat video, buat ini ya kan? Instagram enak, itu enak. Bagaimana memotivasi mereka untuk ke arah yang positif gitu? Ke arah yang positif. Bagaimana? Dia hobi foto, dia hobi Instagram, dia hobi ini. Sekarang dirubah dengan alat yang canggih tadi, jadi positif gitu. Ya sekarang kan semuanya udah serba digital ya Cikgu. Ya apapun bisa dikerjakan di HP ini. Ya apalagi apa contohnya kalau misalnya Cikgu menasihatkan mereka, kalian jadikan iPhone kalian itu sebagai apa gitu? Bisa dia pakai buat ngambil video. Iya. Terus video bisa ya kayak konten bikin kayak Cikgu gini. Oh bisa dibikin ya. Lebih canggih lagi. Lebih bagus lah hasilnya. Masya Allah. Kualitas videonya emang bagus lah dia. Iya kalau pakai iPhone itu kualitas videonya masih makin bagus ya. Besok kita coba bikin konten selanjutnya. Menarik ini kan.
Jadi kita pakai iPhone harga Ya. 25 juta itu. Kalau sekarang kan iPhone juga kan. Ya. Ya, menarik ini kan. Jadi ya kadang-kadang tuh cikgu tuh gitu, mikir tuh kenapa nih. Ditanya apa merek iPhone, berapa harga? 9 juta. Sudah hasilkan berapa? Tidak ada hasil. 25 juta. Apa hasil? Tak ada. Tapi emang gitulah hidup nih. Kadang kalau kita terlalu ngikutin gengsi gitulah Jadi gaya tuh ya. gaya sebenarnya. Ya. Oke, tadi Pak Rian udah cerita tentang bagaimana membangun kemandirian, ini enggak? Bagaimana melihat faktor pertemanan yang luar biasa, kemudian bagaimana faktor dorongan istri, enggak? Nah, tiba-tiba sekarang muncul namanya Z-Bond. Kok Z-Bond? Iya. Apa kena generasi Gen Z itu tadi? Iyalah generasi Z, generasi yang tergantung kepada teknologi sekarang. Oh, gitu. Makanya timbullah Z. Terus Z ini terakhir juga buka usaha di Pekanbaru ini. Setelah melalang buana kemana-mana kiranya sini juga dapat istri kan. Masya Allah. Jadi ini anu lah ya. Ini udah diurus brand name-nya nih. Oh belum. Di kementerian apa gitu. Belum. Ini harus diurus. Iya. Ini saran ya. Itu selanjutnya. Karena takutnya nanti begitu kita sudah bangkit, orang lain niru. Orang lain niru kita nggak bisa klaim. Ini ada kasus kawan di dia punya toko parfum. Cikgu bilang gitu, ingatkan. Ya ini sambil juga ingatkan pengusaha-pengusaha muda itu ini. Udah ada dalam schedule ke depannya Ya. udah gitu kan. Karena mengurusnya tak susah, mudah. Karena kalau ini dah kita buat jadi brand name kita, orang lain tak bisa gitu. Ya emang belakang ini beberapa hari dilihat ada beberapa orang yang udah bikin nama yang sama. Nah, itu harus Nanti jangan kita susah membangun nama, membangun merek, orang lain yang pakai. Iya ya. Nah, ini perlu nih. Ini mungkin pelajaran dari Cikgu ya kan. Betul Ya. Karena kadang-kadang kita hal-hal sepele seperti ini kelupaan gitu. Kelupaan gitu. Jadi memang harus memang ini bab yang harus menarik nih. Ini kalau dalam kuliah Cikgu nih marketing, brand name. Oh iya, betul. Nah, ini brand name. Kadang-kadang lupa kita tuh. Emang kedepannya ada mau diurus? Ya harus diurus. Nggak mahal itu. Nanti bisa bertanya dengan tim Cikgu Sah. Masya Allah. Insya Allah peluang-peluang itu seperti itu akan muncul lagi. Kira-kira nih ke depannya apa nih? Yang terpikir oleh Marian ke depan ini. Sekarang ini kan udah nih langkah 1, ibarat langkah 1, langkah 2, langkah 3. Anak langkah seterusnya apa nih? Langkah seterusnya? Nah. Terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Terus melengkapi kebutuhan konsumen, apa yang dibutuhkan konsumen, kita bakalan insya Allah lengkapin lagi di sini. Masalah yang terberat apa? Ya itu tadi lah. Modal tadi. Modal. Jadi insya Allah kedepannya kalau ini udah ada yang mau bergabung untuk penjualan spare part di sini juga, insya Allah. Kalau pegawai, karyawan? Kalau pegawai insya Allah sekarang masih bisa diatasi. Masih bisa Jadi diandalkan. artinya kan kita kan dalam pengembangan ke depan itu kan SDM kita ini kan perlu. Ya, pengembangan depan insya Allah itu bulan depan ada pertemuannya sama itu. Kita bakalan menyediakan spare part handphone. Insya Allah dilengkapin di sini semuanya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah kerjasama berarti. Teknisi yang disiapkan baru bisalah beli spare part di sini dengan harga khusus untuk teknisi. Ya, Alhamdulillah. Jadi menarik. Jadi Cikgu Sah dengan tim ini sebenarnya kan bukan hanya untuk pelajaran-pelajaran motivasi dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana membangkitkan usaha-usaha kecil. Jadi Cikgu, itulah yang saya pelajari selama di sini ya. Jangan mikirin modal dari mana dulu. Ya. Cobalah pikir ke depan kayak mana mau dibikin. Ya. Kita jalanin aja, jalanin. Mau dibikin seperti apa nanti ke depan. Konsep lah tempat usaha kita seperti apa. Dia pun nggak tahu. Mudah-mudahan jadilah insya Allah bulan depan orangnya. Insya Allah. Jadi perbanyak nanti doa ya. Kan? Masya Allah. Kemarin udah ditelepon kan. Ya, insya Allah bulan depan ke Pekan. Orangnya lagi di Jakarta mudah-mudahan kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan bagi tim yang menonton Cikgu Sah, ya silahkan doakan. Ya mudah-mudahan usaha ini bangkit. Mana tahu
Cikgu Sam ada mau ikut juga kan? Insya Allah. Abang-abang yang lain. Insya Allah, kalau Cikgu Sani akan terus mendoakan siapapun yang ingin bangkit, terutama pengusaha-pengusaha muda dan mohon maaf Muslim. Demikian saja dulu, Pak Rian. Kita akan lanjutkan nanti wawancara-wawancara berikutnya. Terima kasih. Teruslah ini berkembang, Insya Allah. Amin. Dan jangan lupa ada satu doa yang sering diajarkan di dalam surat surat Az-Zariyat ayat 58. Iya. Doanya adalah Ya Rozak Zul Quartil Matin. Ya Rozak Zul Quartil Matin. Itu doa, itu betul-betul zikir yang menarik gitu. Ya Allah yang maha pemberi rezeki, kukuhkan rezekiku. Mudah-mudahan semua yang mendengar ini sukses, bangkit, mandiri, dan insya Allah rezekinya kokoh, sekokoh batu Gunung Uhud. Demikian dulu, mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.